warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Sari, Ibu Sri Asturi SPD, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kedung Sari, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini yang cukup cerah sekali, kita dapat berkumpul bersama di ruang kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelum acara diseminasi yang akan diwakili oleh Ibu Kristina Wulandari SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, marilah kegiatan hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kita lantunkan di dalam acara diseminasi ini dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Ibu Kristina Wulandari, sehingga dari awal sampai akhir nanti kegiatan tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Kedung Sari kepada Ibu Sri Asturi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatallah la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya dalam acara kegiatan kumpul rutin kita yang kali ini akan diisi tentang diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Kristina Wulandari dengan tema penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, nanti saya berharap kegiatan calon guru penggerak ini betul-betul akan mendefinisikan kegiatan ini supaya Bapak Ibu teman sejawat itu ikut mendapatkan dampaknya, dampak positifnya. Segala sesuatu yang nanti akan diberikan, kita belajar bersama, kita sharing bersama calon guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita semua belajar bersama, kita pahami apa-apa nanti yang akan disaringkan oleh Bu Kristina Wulandari. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Kristina sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan semua kegiatan akan berjalan sukses. Anak-anak kita menjadi putra didik yang meningkat kualitasnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi ini dengan penuh semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Sri Asturi SPJ selaku Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedungsari yang telah memberikan sambutan sebelum acara ini dimulai, supaya nanti semua bisa mengikuti dengan baik. Saya harap Bapak dan Ibu guru juga ikut berpartisipasi. Kemudian acara yang selanjutnya adalah langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kristina Wulandari. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Asturi dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedungsari, pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan materi atau pemaparan materi terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Oke, langsung saja Bapak Ibu, pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu konsep inti budaya positif. Untuk konsep inti budaya positif sendiri yaitu terdapat 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Langsung saja ke poin 1, apa isi perubahan paradigma baru itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid atau peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Seperti kita ketahui, poin profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar, tertib, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi terkait teori kontrol, ya. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Nah, di sini ada 4 ilusi terkait teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan ulas satu persatu terkait dengan miskonsepsi tersebut. Dari yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya Bapak Ibu, di sini pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memiliki untuk tidak melakukannya. Gitu. Jadi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu untuk ilusi guru mengontrol muridnya. Jadi saat itu bentuk kontrolnya sendiri, itu guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilustrasi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat.
Nah, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku, ya, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya, ya, dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat oleh seorang gurunya. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, maksudnya apa di sini? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal, ya Bapak Ibu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru itu untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, itu ya. Lanjut untuk yang berikutnya, di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa kita percaya bahwa mereka, ya, memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Mereka meyakini itu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Nah, pada situasi pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidaklah efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu pasti akan terbentuk. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dari miskonsepsi tersebut, di sini kita ada stimulasi respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Jadi stimulasi respon tentang dunia itu realitanya kebutuhan itu sama, kebutuhan kita itu sama. Nah, sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitanya kebutuhan itu kita berbeda, seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya, stimulus respon tentang dunia. Semua orang melihat hal itu sama. Nah, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda-beda. Mereka punya gambaran masing-masing, seperti itu ya. Lalu stimulasi respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol dunia, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Nah, sedangkan menurut teori tentang dunia, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Gitu. Lalu ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda pun tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, kemudian di stimulus respon tentang dunia itu model berpikirnya itu menang atau kalah. Nah, sedangkan teori tentang kehidupan, model berpikirnya hanya menang, dan menang. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Kita lanjut ke inti berikutnya, yaitu tentang disiplin positif, ya.
Bapak Ibu di sini seperti yang ketahui disiplin positif itu apa? Jadi disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, atau maksudnya diberikan reward seperti itu, okay? Terus atau mungkin ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu adalah disiplin positif. Untuk nilai-nilai kebajikan, di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama bangsa maupun bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yaitu pertama profil pelajar Pancasila, kemudian PYP atau Primary Youth Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Di profil belajar Pancasila sendiri tadi ada beberapa poin penting, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Nah, di Primary Youth Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreatif, percaya sama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk yang ketiga itu life skill, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik, seperti itu untuk diri sendiri. Dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga itu terbagi menjadi 2 motivasi ya. Untuk nomor 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan yang ketiga itu merupakan motivasi internal, di mana hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalis motivasi eksternal dari murid, seperti itu. Nah, dari motivasi ini kita bisa belajar terkait dengan hukuman. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut nih di sini. Sebelumnya adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Ya, gimana Pak Hadi? Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oh iya, jadi di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi jelas ada bedanya ya Pak. Di sini hukuman, kita awali dengan hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba seperti itu Bapak. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak dilibatkan juga, langsung dari gurunya, seperti itu Bapak. Kemudian bersifat satu arah, lalu berubah hukuman fisik ataupun psikis. Jadi bisa misal anak-anak kalau tidak mengerjakan PR disuruh lari
keliling lapangan gitu kan 3 kali lah, itu namanya hukuman ya. Atau mungkin anak tidak bawa atribut saat upacara, disuruh berdiri di depan tiang bendera sambil hormat 1 jam. Nah itu namanya hukuman berupa fisik. Nah sedangkan psikis apa? Kalau psikis itu dia lebih ke verbal atau disampaikan secara langsung gitu. Kemudian konsekuensi. Nah kalau konsekuensi sendiri itu terencana dan disepakati sesuai peraturan yang sudah dibuat, seperti dibuat bersama-sama. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk konsekuensi itu sendiri. Lalu sikap guru selalu memonitoring murid. Nah sekarang yang restitusi itu apa? Untuk restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan juga di situ terdapat proses kolaborasi yang mana mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kalau misalkan murid itu punya salah atau melakukan kesalahan, dia akan mencari solusinya sendiri, baiknya seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti itu Bapak. Ada lagi mungkin yang lainnya yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, untuk lebih lanjutnya perbedaannya adalah sini Bapak dan Ibu ya. Hukuman. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Nah, itu ya Bapak. Kemudian sesuatu tidak nyaman. Hukuman itu tidak nyaman, terus mendapatkan keadilan. Itu nih. Jadi hukuman itu contohnya kalimatnya gini, peraturannya adalah, terus kamu itu harus apa? Seperti itu hukuman. Kamu itu harus bisa menjaga ketertiban. Nah, dengan nada yang marah-marah seperti itu ya, itu hukuman. Nah kalau konsekuensi apa? Dia lebih agak dan sedikit. Jadi apa peraturannya seperti itu. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Dan terakhir pasti bilang terima kasih gitu ya. Itu konsekuensi. Karena konsekuensi sendiri tadi sudah saya sampaikan, itu peraturan yang disepakati dulu. Nah gitu. Jadi kalau restitusi bagaimana? Nah restitusi itu ada 3 strategi yang kita gunakan ya. Ada 3 strategi. Contohnya permasalahannya, kalau bertanya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah seperti itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah untuk keyakinan kelas sendiri ya, Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bapak Ibu wali kelas 1 sampai kelas 6, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Oh ya, jadi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas itu harus dibuat? Mengapa kelas dan keyakinan kelas itu kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Nah, sini ya, jadi keyakinan kelas itu disusun oleh semua pihak, kemudian memotivasi secara intrinsik dan memiliki kesadaran akan kedisiplinan ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya dari gurunya saja, melainkan muridnya juga ikut andil dalam proses pembuatannya. Itu semua diikutkan seperti itu. Nah, kalau peraturan kelas bagaimana? Peraturan kelas itu disusun secara berpihak. Siapa? Ya Bapak Ibu guru itu yang membuat seperti itu. Kemudian memotivasi secara eksternal saja. Kemudian ketakutan siswa pada hukuman dan juga sanksi, itu yang namanya peraturan kelas. Makanya kita lebih ke keyakinan kelas, karena semua ikut andil mengerjakan, semua ikut andil dalam membuatnya. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas itu, karena itulah yang mereka sepakati agar
kelasnya itu bisa berjalan dengan tertib, nyaman, aman seperti itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Cara pembentukannya di situ bersifat abstrak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi enggak terlalu bertele-tele banyak sekali itu kalimatnya, itu tidak. Yang penting sedikit tapi anak-anak itu mengenal gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas 2 ya Bapak Ibu. Di sini saya tuliskan ada 8 keyakinan kelas. Ya, salah satunya contoh mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Nah, jadi kemudian yang kedua, menjaga ketertiban kelas saat belajar. Nah, saya ingin cerita sedikit. Jadi kemarin pada saat membuat keyakinan di kelas saya itu semua anak itu mereka berpendapat. Nah, saya menghendaki anak-anak untuk bisa berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Ada yang bilang, Bu, ini ya nggak boleh nyontek, terus tidak boleh lari-lari di kelas, terus tidak boleh berbicara saat Bu Guru menerangkan. Terus ada lagi yang bilang, Bu, tidak boleh nyontek tugas temannya pada saat ulangan. Nah, seperti itu. Jadi tapi di keyakinan kelas ini saya tidak menuliskan tidak boleh ya. Atau mungkin Bu jangan buang sampah sembarangan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas sendiri itu kita buat kita rangkum jadi satu. Kalau memang itu satu kesatuan. Contohnya tadi misal tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tadi ada murid yang bilang gitu. Terus jangan buang sampah di laci. Nah, itu pada intinya adalah membuang sampah pada tempatnya atau bisa menjaga kebersihan kelas. Itu juga boleh seperti itu nih Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada gambaran ya. Mungkin nanti kita bisa buat keyakinan kelas bersama-sama atau mungkin bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Dicek lagi kemarin, oh ya saya sudah buat keyakinan kelas, mungkin ada perubahan kalimat. Kalimatnya mungkin bisa diubah dengan pernyataan positif dan universal seperti itu. Oke, kita coba nanti kita cek satu-satu ya Bapak Ibu ya. Lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar ya. Ada sekitar 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sendiri apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pasti. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik dan maksimal ya. Bapak Ibu, ada yang tahu mungkin kebutuhan dasar manusia kita itu apa saja? Ya, ini ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Lalu penguasaan. Berikutnya kebebasan dan kesenangan ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu apa? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Mungkin kalau orang Jawa bilang sandang, pangan, papan, ngoten nggih. Jadi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah,
kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima itu seperti rasa diterima pada saat mungkin di tempat kerja ya, kita ingin merasakan diterima di lingkungan tempat kerja kita, kemudian dipedulikan, lalu berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah seperti itu ya, kita kaitkan di sekolah kita lah ya. Contohnya kita sekarang ini dalam komunitas belajar, kita bekerja sama mencari solusi-solusi yang terbaik dari apa permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu rasakan. Nah itu kita bisa sharing-sharing di sini. Nah itu kerjasama atau berbagi ya kan. Kemudian penguasaan. Nah penguasaan itu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi dan diakui. Nah untuk kebebasan itu sendiri ya, di situ contohnya mandiri, bersikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, seperti itu ya. Lalu untuk kesenangan itu bisa kita dengan bermain, kemudian humor, antusiasme dan juga tertawa. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa refreshing, seperti itu juga masuk ke kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menjelaskan terkait posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau dan juga manajer ya. Kita akan ulas satu persatu dari posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama yaitu penghukum. Apa itu penghukum? Seperti apa penghukum itu? Nah, jadi di sini seorang guru ya itu dikatakan sebagai posisi kontrol penghukum. Itu biasanya seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hukuman fisik maupun verbal itu penghukum. Kemudian untuk membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Tapi membuat rasa bersalah ini akan membuat keheningan itu, kelembutan itu menjadikan orang lain itu merasa nggak nyaman, ya. Terus dia merasa bersalah dan merasa rendah diri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di posisi merasa bersalah itu awalnya lemah lembut, ucapannya yang disampaikan itu lembut, tapi kata-kata itu bisa membuat di orang lainnya itu nggak nyaman. Nah seperti itu. Kemudian teman. Di sini teman, pada posisi teman ini guru ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi gitu. Jadi nanti sama muridnya masih sama seperti tadi, berkata lembut seperti, tapi lebih dekat lagi seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau itu sama halnya dengan mengawasi ya Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita mengawasi anak-anak gitu ya. Kita bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anak-anak yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini itu biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada, seperti itu. Kemudian pasti di akhirnya itu nanti ada konsekuensinya, itu pemantau ya. Nah yang terakhir tadi adalah manajer. Manajer itu bagaimana? Jadi manajer ya, posisi manajer ini, posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid ya. Di sini mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat
menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, jadi sekaligus gitu ya. Itu ya. Contohnya kalimatnya seperti apa? Nah, kita ulas lagi ya. Nah, ini ya contoh kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai guru kita diposisikan sebagai penghukum, pasti akan langsung meminta anak itu contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau kita diposisikan sebagai penghukum. Nah, kalau kita diposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, pasti kalimatnya akan lebih halus, ya kan? Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Itu contoh kalau kita berada di posisi rasa bersalah. Nah, kalau kita berada di posisi sebagai teman, nah, bagaimana? Kasusnya masih sama ya Bapak Ibu. Anak-anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita diposisikan guru sebagai teman, itu pasti bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ini contohnya ya, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak ya, sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa, kalau lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih dekat ke anaknya gitu. Lalu kalau pemantau, nah, tadi kan masih terikat dengan konsekuensi dan peraturan juga. Sebagai pemantau, posisi seorang guru itu sebagai pemantau, contohnya kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia lebih nanti ada konsekuensi di akhirnya harus bagaimana gitu. Nah, terakhir di manajer. Nah, kalau ada kasus seperti tadi yaitu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, itu apa yang disampaikan tadi? Kalau manajer itu pasti ditanya dulu, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, anak berpikir, oh iya ya, aku salah, aku nggak pakai atribut, misalkan seperti itu. Nah, setelah anak menyampaikan kesalahannya, ditanya lagi sama gurunya, gimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu? Nah, pasti anak berpikir keras untuk mencari solusi. Oh, aku harus melengkapi atributnya. Caranya aku bisa beli di koperasi lalu nanti ditempelkan seperti itu, atau mungkin aku bisa beli di koperasi nanti dipakai. Nah, gitu ya. Itu jadi kalau sebagai manajer kita tidak langsung menghakimi anak kita. Kita tanyakan dulu biar anak itu berpikir kesalahannya apa, kemudian nanti anak sendiri pun akan mencari solusinya yang terbaik, gitu ya. Lanjut, sebagai seorang pendidik itu harapannya kita mampu menjadi menempatkan posisi kontrol kita yang tepat dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu tadi ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Ya, ada satu posisi yang paling ideal di antara kelima itu, yaitu apa? Manajer. Betul sekali ya. Manajer itu dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai solusi ketika terdapat masalah yang ada di kelas maupun di sekolah kita. Nah, segitiga restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Kita lanjut saja ya. Segitiga restitusi itu adalah proses di mana terjadi sebuah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa tahapan atau
strategi yang dilakukan pada segitiga restitusi. Apa saja itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita cari dulu identitas masalahnya itu apa, distabilkan dulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, lalu menanyakan keyakinan dari masalah tersebut. Nah, segitiga restitusi ini pada akhirnya akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah, dengan kata lain kita bisa menerapkan program satu anak satu guru. Ciptakan sekolah maju, mari terapkan bersama segitiga restitusi satu anak satu guru. Jadi kalau ada permasalahan pada satu anak, mari kita selesaikan dengan satu anak satu guru. Gitu deh. Nah, di sini ada contoh ya untuk segitiga restitusi tersebut. Untuk yang pertama, strategi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Gitu ya. Jadi dalam menstabilkan identitas ini nanti anak-anak akan merasa bahwa kegagalan itu adalah awal dari kesuksesannya. Jadi contohnya di sini kita memberikan pertanyaan ke anaknya, pernyataan ke anaknya ya. Kita memberikan pernyataan ke anaknya. Kalau berbuat salah itu nggak apa-apa. Nggak ada manusia yang sempurna, gitu ya kan? Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa bilang gini, dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Nah gitu. Kemudian tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tidak akan mencari siapa yang benar. Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Seperti itu ya. Kita membantu anak-anak ya, apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Itu pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa disampaikan pada saat menstabilkan identitas ya, dalam tahapan menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi ya. Kalau untuk memvalidasi sendiri itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu di sini untuk memvalidasi tindakan ya, langkah kedua itu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah gitu. Kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap masalah gitu. Akan tetap dalam masalah. Kemudian yang diperlukan apa? Kita harus memahami anak tersebut ya. Memahami alasan masalah apa dia melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Seperti itu. Nah, contoh pernyataannya bagaimana dalam membahas validasi tindakan yang salah. Contohnya gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Ada lagi mungkin kalimat seperti ini, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu cara memvalidasinya. Lalu langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini apa yang harus guru lakukan? Dalam langkah terakhir ini, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana tadi teori kontrol itu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah,
ketika langkah 1 dan langkah 2 tadi sudah dilakukan dengan sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan itu seperti apa gitu. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Itu adalah menanyakan keyakinan, ya. Nah, ya, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apakah yang mereka inginkan. Apakah misalkan gini, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Atau mungkin apakah kamu ingin menjadi orang yang bisa dipercaya? Seperti itu. Itu menanyakan keyakinannya. Kemudian kebanyakan anak pasti akan mengatakan ya saya ingin bertanggung jawab, saya ingin bisa dipercaya, seperti itu. Tapi mereka nggak tahu gimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Nah, di sini kuncinya. Guru itu dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah beberapa tahapan solusi. Kita mencari solusi dari masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya minta untuk kita refleksikan untuk kegiatan hari ini, ya, siang hari ini. Beberapa pernyataan ini nanti Bapak Ibu silakan bisa tuliskan di sticky note. Nanti saya akan bagi sticky note-nya masing-masing. Silakan tuliskan atau ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini, ya. Pengalamannya bagaimana gitu, ya. Kemudian bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung. Kemudian pelajaran apa yang saya dapat dari proses ini. Dan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di sticky note yang saya bagikan tadi, ya, di awal. Ya, kita beri waktu saja, oke? Mungkin bisa 5 menit cukup, ya? Oke, 5 menit, ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Gedansari yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membawakan materi tentang budaya positif. Dengan berakhirnya refleksi ini juga berakhirnya kegiatan pada hari ini, ya. Bapak Ibu Guru, terima kasih sekali. Salam bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk refleksi dari saya. Yang pertama berkaitan dengan pengalaman selama mengikuti pembelajaran ini, sangat menarik dan juga materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Kemudian perasaan saya mengikuti desiminasi ini ya sangat menyenangkan karena penyampaiannya juga sangat menarik. Kemudian untuk pelajaran yang didapat pada hari ini, yaitu saya lebih tahu bagaimana cara mengatasi siswa jika ada permasalahan, jadi bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, sangat baik dilaksanakan karena akan membuat kita itu lebih tahu cara mengatasi setiap permasalahan, seperti itu.
Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Untuk pengalaman yang sudah saya ikuti selama pembelajaran ini, dengan adanya sosialisasi atau diseminasi, saya lebih paham dan mulai sekarang itu mungkin sudah akan mengubah bagaimana cara untuk memberikan solusi yang tepat jika ada suatu permasalahan dari masing-masing siswa dengan perkataan yang lemah lembut, tetapi siswa itu sudah merasa dengan kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, dari pengertian yang sudah disampaikan tadi sangat menarik sekali dan sangat antusias sekali karena materinya itu cukup baik, dan apabila dilaksanakan siswa pastinya akan merasa lebih baik lagi. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran sangat senang dan merasa tertarik sekali dengan apa yang telah disampaikan pada materi tersebut. Pelajaran yang sudah saya dapatkan dari proses ini adalah sekarang lebih paham dengan adanya segitiga restitusi, sehingga jika ada beberapa permasalahan dari peserta didik bisa lebih terselesaikan dan siswa juga akan merasa lebih baik lagi. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Wulan sebagai calon guru penggerak, saya di sini sangat senang sekali dalam pembelajaran apa yang sudah saya ikuti. Ternyata banyak sekali menambah pengalaman. Terus yang kedua, selama pembelajaran berlangsung itu juga sangat menyenangkan dan saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Banyak pelajaran yang dapat diambil, salah satunya tentang guru sebagai manajer dan segitiga restitusi. Dan yang kelima, tentu saja apa yang kita dapatkan itu akan kita coba untuk terapkan di masa depan.